Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya memberikan judul saya, Persepuluhan Melahirkan Pendeta dan Gereja Abu-Abu. Bapak Ibu, hari ini marak dibicarakan lewat medsos tentang persepuluhan. Ada yang pro, ada yang kontra. Kita tidak bisa 100% pro atau 100% kontra. Sama ketika kehidupan Tuhan Yesus, tidak semuanya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi sebagian besar justru berkata, salibkan dia, sebab mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, mengapa saya katakan banyak muncul pendeta dan gereja abu-abu? Karena pendeta ini mengkhotbahkan seakan-akan dia memang lebih baik daripada pendeta yang lainnya yang mengajarkan tentang persepuluhan, menerima persepuluhan dan menikmati bersama keluarganya. Pendeta ini tidak menerima secara pribadi. Namun, mungkin mereka berpikir persepuluhan ini nilainya besar. Kalau dibiarkan sayang. Mereka mulai berkata, saya tidak anti persepuluhan. Nah, jadi bingung jemaatnya. Kalau tidak anti persepuluhan, artinya apakah persepuluhan itu tetap boleh dilakukan atau tidak? Persepuluhan ini masuk hukum Taurat atau bukan? Nah, ini jadi bingung begitu loh. Nah, saya menyayangkan banyak pendeta besar berkata demikian. Saya tidak anti persepuluhan. Berbeda dengan saya secara tegas berkata, ganti istilah persepuluhan dengan persembahan kasih. Sebab persepuluhan masuk hukum Taurat, titik. Jangan lakukan lagi. Selesai. Membuat jemaat tahu maksud saya dibandingkan dengan pendeta yang berkata saya tidak anti persepuluhan, sehingga mungkin ada kemungkinan besar pendeta yang berkata saya tidak anti persepuluhan, dia menerima persepuluhan tidak dipakai untuk pribadi, tetapi dipakai untuk operasional gereja. Pertanyaannya sederhana. Apakah jemaatnya kalau dikasih tahu ini untuk persembahan operasional gereja, mereka tidak cinta Tuhan, mereka tidak cinta pekerjaan Tuhan, sehingga persembahannya tidak datang? Tanda tanya. Kalau itu halnya, mungkin kita salah memberikan pengajaran. Bapak Ibu, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita menonton video dari salah seorang pendeta yang saya kagumi, yaitu pendeta Erastus Sabdono. Ini videonya. Jangan perpuluhan diberikan ke gereja. Mertua tidak pernah dibantu. Dia lebih senang loh memberi uang di gereja daripada mertua. Itu uang jadi najis. Tuhan pikir senang saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, tapi tidak memperhatikan orang tua dan mertua. Jangan dipelintir, nanti orang bilang Pak Eras anti perpuluhan. Kalau orang tanya saya, Pak, saya apakah wajib memberi perpuluhan? Saya tidak jawab persentase, tapi saya katakan di mana kau ke gereja, dipelihara imanmu, kau dengar firman, harus memberi. Bapak Ibu, itulah video dari Pak Erastus. Pak Erastus mohon maaf. Saya senang jika Pak Erastus itu lebih tegas memberikan pernyataannya. Bahwa jemaat harus memberi ke gereja di mana dia berjemaat, itu pakai istilah apa? Apakah persepuluhannya atau persembahan yang lain? Yang mungkin Pak Erastus bisa pakai dengan kata-kata yang lebih jelas. Fungsi dan penggunaannya.
bahwa ini persembahan diakonia, ini persembahan operasional gereja, ini persembahan pembangunan gereja, ini persembahan renovasi gereja, ini persembahan pembelian alat-alat musik dan lain sebagainya. Sebab saya yakin, sekelas Pak Erastus yang jauh tingkatnya di atas saya, pasti tahulah bahwa persepuluhan adalah hukum Taurat. Dan kita yakin, yang namanya hukum Taurat, bagi orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dia sudah pasti tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Yang tetap hidup di bawah hukum Taurat adalah ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama, yang dulu menangkap Tuhan Yesus dan minta kepada Pilatus dengan teriakan nyaring mereka berkata, salibkan dia. Nah, sehingga nenek moyang yang seperti ini menyisakan cucu cicit sampai hari ini. Orang Yahudi maupun yang ada di seluruh dunia ini tadi, yaitu mereka-mereka yang masih melakukan hukum Taurat. Sebab mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Ayatnya saya tampilkan. Kisah Rasul pasal 13 ayat 27 dan 28. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Nah, Bapak Ibu, orang Yahudi ketika Tuhan Yesus ditangkap, itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang kuat, punya hubungan dengan pemerintah, punya duit, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, dan tokoh agama, yang selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus untuk bisa menangkapnya. Walaupun mereka tidak mendapatkan alasan untuk hukuman mati itu, mereka tetap berteriak kepada Pilatus dengan suara yang nyaring, salibkan dia. Sebab kelompok ini adalah kelompok yang tidak mengakui, di dalam ayat 27 tadi, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Sehingga sampai hari ini, kelompok inilah yang ada di Israel dan di seluruh dunia yang masih melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya. Saya yakin lewat video saya menjadi perenungan buat Pak Eras maupun pendeta-pendeta yang ada di jajaran Pak Eras. Apakah ada keberatan untuk diganti? Bukan memakai istilah persembahan persepuluhan, tetapi memakai persembahan kasih. Sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 40. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Dan ayat 40 dia berkata, apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Artinya, ini adalah rekening pribadinya. Yesus Kristus Tuhan yang datang dengan hukum kasih, yang memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Sehingga setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak akan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebuah video akan mengingatkan kita pengajaran yang baik dan yang gampang difahami akan kita nikmati bersama-sama dari Pastor Petrus Hadi Santoso. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada waktu saya sekolah Alkitab, dijelaskan ada 3 macam hukum Taurat. 1, 10 hukum Taurat.
Kedua, hukum makanan. Ketiga, hukum pentahiran. Dibagi 3 besar. Saudara, Alkitab berkata nggak ada satupun yang bisa melakukan. Tuhan berkata Tuhan tidak menggagalkan, tapi Tuhan menggenapi. Manusia nggak bisa selamat kalau tidak melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus melakukan, dia menebus ketidakmampuan kita. Jadi setelah kita percaya Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam hukum Taurat. Yang percaya katakan,